Hai teman-teman, gimana kabarnya? Welcome back to my channel. Tinggal di rumah kecil itu banyak enaknya. Bersihin rumah jadi lebih cepat, bayar listrik dan keamanan lebih murah. Biaya perawatan rumah juga nggak semahal rumah yang lebih besar. Harganya cenderung lebih murah dan lebih bagus buat lingkungan karena kita nggak perlu space terlalu besar buat tinggal. Tapi rumah kecil itu tricky. Kalau kita nggak pinter-pinter ngatur, bisa jadi bencana. Alias kita tuh jadi nggak nyaman di rumah. Di video kali ini aku mau bahas 5 cara mengakali rumah kecil biar terasa lega. Tonton sampai habis ya. Halo, namaku Grace dan aku sering membahas tentang hidup minimalis yang berhubungan dengan masalah lingkungan. Aku upload video setiap hari Jumat, jadi jangan lupa nyalain lonceng biar nggak ketinggalan video baru setiap minggunya. Ayo langsung bahas di poin yang pertama. 1. Bikin catatan impian kita tentang rumah. Setiap orang pasti punya impian tentang rumah. Pengen rumahnya kelihatan lapang, pengen punya sofa panjang, pengen punya dapur yang alat-alatnya itu lengkap, pengen punya meja makan yang kursinya banyak, dan banyaklah impian yang lain. Tulis semua impian tentang rumah itu di kertas, terus bikin skala prioritas. Karena rumah kecil itu space-nya terbatas, disinilah pinter-pinter kita mengakali. Aku pernah lihat rumah yang nggak punya sofa, tapi dia punya meja makan panjang yang bisa buat 10 orang. Dan mereka hidup baik-baik aja. Karena sebenarnya balik lagi, yang punya rumah itu mereka. Walaupun kalau awal ngelihatnya agak aneh, tapi mereka mempertimbangkan itu dan ngerasa itu adalah pilihan yang paling baik buat rumahnya yang kecil. Aku sering lihat juga rumah tanpa TV, dan ternyata mereka suka nonton di tablet atau iPad. Itu cukup. Apa yang orang lain lakuin gak harus kita lakuin. Dan apa yang orang lain gak lakuin bukan berarti aneh kalau kita lakuin. Buat kasusku sendiri, aku pernah ditawari buat punya meja bar buat dapur. Karena dapurku sempit buat ditaruh meja makan. Cuma karena aku ngerasa meja makan itu barang yang krusial, tempat paling nyaman hosting orang sambil makan, karena tingginya itu pas, aku kekeh punya meja makan. Karena ruangan sempit, aku kecilin meja makanku dan untungnya itu cukup. Aku juga mengubah-ubah arah biar masih terasa lega. Biar orang waktu masak dan duduk itu nggak saling terganggu. Ada nggak usaha teman-teman buat wujudin impian di rumah dengan pertimbangan yang panjang kayak gini? Boleh share dengan komen di bawah ya. Yang kedua, pilih alternatif furniture. Sebenarnya memilih furniture itu nggak harus A dan B. Misalnya, aku punya ruangan kecil yang aku pengen jadiin kamar tamu, tapi bakalan penuh banget. Dan ruangan ini juga nggak bisa difungsikan buat kegiatan lain. Padahal tamu cuma datang maksimal 1 kali dalam sebulan. Setelah aku research tentang model-model kasur, aku nemuin banyak alternatif. Yang pertama, pakai kasur model anak-anak yang bisa didorong masuk tuh bagian bawahnya. Kan ada yang ukurannya 90 dan 120 cm. Yang kedua, pakai dipan IKEA yang bisa ditumpuk. Aku pernah tuh lihat contohnya. Dan yang ketiga, pakai Murphy bed. Karena aku butuh space selebar-lebarnya dan butuh juga penyimpanan, walaupun cost-nya lebih tinggi, aku lebih memilih Murphy bed. Sebenarnya masalah cost lebih tinggi itu relatif ya. Di rumah kecil yang cost-nya sebenarnya paling tinggi kalau kita beli barang yang boros space, karena space itu berguna banget, dan punya kecenderungan buat upgrade furniture beberapa tahun kemudian, karena belum puas. Murphy bed yang aku gunain itu cuma contoh kecil, karena ada banyak alternatif dan pilihan furniture. Yang paling menginspirasi buat cari ide dari akun YouTube Never Too Small. Banyak sekali contoh rumah kecil di bawah 60 meter persegi yang bisa ditiru dan modifikasi. Karena kalau jiplak persis sama agak susah ya, kebanyakan pemiliknya itu orang barat yang kebiasaan dan perintilan rumahnya nggak sebanyak orang Asia. Walaupun kebanyakan profil pemilik rumah atau apartemennya itu single dan couple, kita bisa kok menyesuaikan lagi dengan kebutuhan kita. Pinter-pinternya mengakali. Yang ketiga, multifungsi. Di rumah kecil, benda multifungsi adalah kunci rumah terasa lega. Misalnya meja makan yang bisa jadi meja kerja, kursi meja makan yang bisa difungsikan buat hosting tamu di ruang tamu, dan dipan kasur yang bisa jadi storage tersembunyi.
Benda yang multifungsi memang harganya lebih tinggi, tapi nggak harus kok semua benda di rumah kita multifungsi. Apalagi kebanyakan rumah orang Indonesia dan Asia di atas 40 meter persegi karena tipe yang berkeluarga banyak. Selalu pilih opsi termurah dan terefisien. Buat barang multifungsi, aku tuh dapat banyak inspirasi dari YouTube Living Big in a Tiny House. Karena rumah orang-orang yang direview itu jauh lebih kecil dari rumah orang Indonesia pada umumnya, aku takjub kalau mereka bisa punya storage dan ruangan yang jatuhnya lebih banyak dibanding kita. Yang keempat, sadar diri. Sadar diri akan kemampuan ini penting banget. Karena rumah yang kecil nggak mampu buat menampung barang kita yang banyak. Dan kalau dipaksain jadinya nggak nyaman. Misalnya, sebenarnya ada jarak minimal antar furniture yang harus dipertimbangkan sebelum ngisi rumah itu. Gunanya biar kita itu masih lapang buat mondar-mandir di rumah tanpa menabrak furniture. Menurut homedecorbliss.com, jarak yang nyaman itu di kisaran 75 sampai 90 cm. Kalau ternyata impian kita tentang rumah banyak yang mentok karena ini, stop dan cek lagi, karena akan jadi sangat nggak nyaman nantinya. Awalnya posisi meja makanku tuh nggak kayak sekarang. Aku ngerasa sempit banget. Apalagi kalau posisinya ada 2 orang yang duduk di meja makan. Wah, aku nggak bisa leluasa memasak. Karena itu, aku tuh berkali-kali mikir buat renovasi rumah. Kebetulan karena aku tuh masih punya lahan tambahan. Ini contohnya nih, kalau kita maksain space sempit buat barang. Tapi untungnya aku bisa membalik posisi meja makanku ke yang sekarang dan bikin dapurku nyaman buat orang di situ mondar-mandir. Ternyata bener, ketika ada space 75 sampai 90 cm itu, dalam kasusku ada di 80 cm, ruanganku tuh terasa jauh lebih lega dan udah gak kepikiran buat renovasi rumah dalam waktu dekat. Yang kelima, storage lebih banyak dari jumlah barang. Kunci rumah rapi dan nyaman ditinggali itu karena barangnya nggak banyak. Apalagi di rumah kecil, ini wajib banget dilakuin. Rumahku termasuk rumah kecil dengan luas 84 meter persegi. Nggak sedikit yang komentar kalau rumah ini tuh termasuk luas. Di sini aku perjelas. Rumah 84 meter persegi ini termasuk luas dengan pertimbangan 2 orang dewasa dan 2 anak kecil atau remaja, dan ada 2 tamu dewasa yang menginap. Nah, aku tuh mikir gimana rumah kecil ini tuh bisa tetap nyaman dengan jumlah orang yang termasuk banyak. Aku pernah ke rumah temen yang luas rumahnya itu di bawah 50 meter persegi. Temenku pun ngerasa rumahnya terlalu kecil. Rumahnya punya 2 kamar yang kalau anaknya dipindah buat tidur di ruangan yang satunya, tempatnya itu terlalu kecil. Dan bagi temenku yang tinggal ini loh, ngerasa kalau itu tuh kurang manusiawi, mempertimbangkan dari luasan dan udaranya yang pengap. Nah, aku tuh menghindari yang kayak gini. Balik lagi ke topik utama. Makin dikit barang kita dari baju, sepatu, alat masak, storage makanan, dan semua barang buat hidup sehari-hari, makin nyaman rumah yang kita tinggali. Walaupun di awal kalau belum terbiasa kita kan cenderung ngerasa kok kosong banget ya. Tapi ini bisa meminimalkan kita dari masalah-masalah di rumah. Makin banyak barang, makin diperlukan storage. Buat gudang dan lemari buat storage ini perlu biaya yang nggak sedikit. Gudang memang opsi paling murah, tapi lahan di rumah kecil itu terbatas. Jadi jatuhnya ya mahal juga. Lemari emang secara kita beli, walaupun lebih efisien, jatuhnya lebih mahal. Nah, cuman kurangnya terlalu banyak lemari juga bikin ruangan makin sempit. Aku banyak membahas tentang meminimalkan barang di video-video YouTubeku yang ini. Jadi, ini adalah 5 cara mengakali rumah kecil biar terasa lega versi aku. Kalau kamu ngerasa postinganku bermanfaat, jangan lupa kamu klik like button dan share video ini ke teman-teman kamu. Thank you for watching. See you on my next videos.